Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Puji syukur Allah bahwa pada hari ini kita masih bisa bertatap muka, berwajah dalam rangka rapat rutin. Kebetulan Jumat ini kita akan membahas berkaitan dengan bidang pendidikan yang nantinya apa yang kita bahas dan kita ulas hari ini itu menjadi SOP kita, standar operasi sistem kita, sistem konsep pendidikan yang mau kita bangun seperti apa sih kan gitu. Sehingga pesantren ini sasarannya kemana, yang harus kita berikan kepada anak didik itu apa. Maka untuk itu mari kita buka sama-sama jumpa kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran ala hadiniya wa ala kulli nati sholihah wa lillahi ilahi lahu al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, mau diawali dulu nggak? Langsung aja, karena kebetulan Ustadz kita sudah datang, sudah kepala koordinator bidang program pendidikan Yakaspi ya. Maka untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, teman-teman semua, terima kasih telah hadir. Ini pembahasan yang saya kira agak serius, dan menurut saya kita nantinya perlu waktu yang agak panjang untuk detailnya ya, karena menyangkut kita sebut saja kurikulum Pondok Pesantren Al-Quran Husnul Khatimah Sukabumi. Secara garis besar, kemarin saya sudah kirim draftnya di grup panitia pembangunan pesantren ya. Pada kesempatan ini mungkin ini lebih ke pengantar, dan saya membayangkan nanti kita akan banyak berdiskusi agar saya sebut saja filsafat pendidikan kita kokoh gitu. Karena dengan pegangan ini nanti langkah kita akan lebih enak. Mungkin di awal kita agak kerja keras untuk sering ketemu, sering kumpul, berdiskusi, menyepakati ya, yang akan kita jalankan di pesantren itu. Singkatnya mungkin saya sampaikan bahwa kurikulum itu kan juga ilmu, dan ilmu itu secara umum kita pernah belajar di perkuliahan. Itu biasanya kuliah pertama belajar filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu itu, sebuah ilmu itu akan disebut ilmu kalau dia memenuhi 3 hal ya. Pertama ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu. Nah di tengah-tengah itu ada metodologi ya. Sehingga kajian kita soal kurikulum juga, sebuah kurikulum itu para ahli mengatakan rumusannya harus memenuhi itu. Ontologinya, ada epistemologinya, ada metodologi dan aksiologinya. Kalau kita clear di situ, maka sebetulnya nanti jalannya pendidikan kita itu akan enak. Tapi kalau kita tidak clear di situ, nanti kita akan mudah sekali diombang-ambingkan kalau ada
tren baru gitu misalnya gitu. Atau bisa jadi kita, karena kan kita ingin pendidikan kita ini umurnya lebih panjang daripada umur kita. Siapapun nanti yang melanjutkan itu tetap dengan desain filsafat pendidikan yang kita rumuskan hari-hari ini, kira-kira begitu. Nah, yang pertama kan tadi ada ontologi, ada epistemologi, ada metodologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ini yang kemarin saya kirimkan ke teman-teman semua di grup soal apa sih, kenapa sih kita bikin sekolahan ini gitu, kenapa sih kita bikin pesantren ini. Ontologi ini menyangkut kenapa sekolahan ini harus ada gitu. Jadi mempertanyakan ada, katanya kalau kata orang filsafat itu ontologi itu mempertanyakan tentang ada. Nah, adanya kita di level ini, memang di level lembaga ini kenapa harus ada begitu. Apa sih semangat yang mendasari ini gitu. Misalnya begini, saya contohkan. Al-Azhar Kebayoran Baru itu, setahu saya dulu Pak Hadi Riyadi itu pernah bercerita kenapa Al-Azhar itu ada, harus ada gitu. Karena umat Islam kelas menengah saat itu gelisah, anak-anaknya itu kan di sekolah negeri, tapi kualitasnya kalah dengan sekolah-sekolah Kristen begitu. Sehingga sebagian orang Islam itu anak-anaknya sekolah di sekolah Kristen karena ingin kualitas pendidikannya, akademiknya bagus. Tapi mereka, loh ini tapi kan sekolah Kristen begitu. Nah, akhirnya mereka nih, para pendahulu Al-Azhar Kebayoran itu membuat sekolahan namanya Al-Azhar untuk menampung orang-orang Islam kelas menengah agar tidak ke sekolah Kristen anak-anaknya atau tidak sekolah di luar negeri. Maka berdirilah sekolah Al-Azhar. Nah, ontologinya itu gitu. Kenapa itu harus ada? Karena semangatnya agar anak-anak kelas menengah Muslim itu tidak di sekolah Kristen. Jadi ada sekolah Islam yang kualitasnya lebih bagus dari sekolah negeri, yang itu secara gengsi dan akademik orang-orang Islam kelas menengah dapat gitu loh. Itu ontologinya. Saya contohkan lagi misalnya, mungkin ini agak kalau mungkin agak ada yang tersinggung, ya maaf. Misalnya sekolah-sekolah yang didirikan, sekolah SDIT, SMPIT, SMAIT gitu ya. Itu yang didirikan itu ontologinya ya. Sekolah-sekolah ini adalah kelanjutan dari sistem tarbiyahnya PKS. Gitu. Kelanjutannya nih. Sehingga setiap kader PKS itu ketika akan menyekolahkan anaknya, itu yang dituju ya sekolah SDIT, SMP itu, karena mereka berkeyakinan, kita berkeyakinan di PKS itu adalah kelanjutan dari tarbiyah kita, gitu. Termasuk juga anak-anak kita, begitu. Sehingga itu akan dipenuhi oleh anak kader PKS, karena kelanjutan dari itu ontologinya itu. Ya. Nah, ontologi ini memang sifatnya tidak kasat mata, sifatnya metafisika. Tapi ada itu, semangat itu ada, melandasi itu. Gitu. Sehingga karena ontologinya begitu, misalnya di sekolah tadi SDIT, SMPIT, SMAIT itu, guru, karyawan dan lain-lain akan diseleksi dengan jaring itu. Ya guru akan ditanya, kader apa bukan? Kalau bukan kader, ya nanti dulu gitu. Jadi akan diprioritaskan yang kader jadi guru. Nah, kalau bukan kader lagi, bisa jadi kalau tidak sesuai dengan visi misi ya harus dikeluarkan. Karena dasarnya tadi ontologinya begitu gitu. Nah, saya yakin sekolah-sekolah yang ada itu ada itunya, cuma kadang-kadang tidak disadari gitu.
Jadi semangat yang tersembunyi di balik itu kadang-kadang tidak disadari, tapi itulah namanya ontologi. Gitu. Nah, itulah yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman. Ini kenapa sih kita bikin pesantren? Kenapa sih di Sukabumi? Itu sebetulnya sih harus ada ininya, harus ada jawabannya gitu. Karena dari situ nanti kalau misalnya masuk tuh data-data dari teman-teman semua yang saya minta japri misalnya, itu akan jadi oh temuan saya, oh berarti ontologinya ini. Gitu. Nah karena tidak ngisi kemarin saya juga nggak tahu nih ontologi dari pesantren kita ini apa. Gitu. Apakah ini karena kita berasal dari asrama HMI, kita akan jadikan menjadi kelanjutan dari kaderisasi kita gitu loh di HMI gitu ya. Seperti juga sekolah Al Azhar Rawamangun gitu ya. Apakah itu juga kelanjutan dari semangat pengkaderan dari kader HMI di Sunan Giri, Sunan Gunung Jati misalnya kan gitu. Kan harusnya begitu gitu loh. Atau ada ontologi lain tuh, misalnya Al Azhar yang di Rawamangun itu gitu. Kita nggak tahu kan gitu. Karena tapi mesti ada semangatnya yang kemudian kenapa sekolah itu harus ada. Kalau nggak ada itu nggak akan mungkin terwujud gitu. Tadi sekali lagi ini sifatnya metafisika tapi sebetulnya ada. Nah, satu hal ini nanti harus kita rumuskan gitu loh. Karena ini akan menjadi dasar pijakan kita, semangat kita gitu. Sehingga kalau nanti kita siapapun datang ke pesantren itu ketika pesantren sudah berjalan, itu semangat di kepala kita ini, oh anak-anak ini adalah anak-anak yang akan melanjutkan nilai-nilai HMI misalnya. Itu akan begitu. Karena itu berangkat dari ontologi itu gitu loh. Tersembunyi sih, tapi itu akan berarti bisa aja falsafah pendidikan itu ya. Ya. Bisa begitu gitu. Nah, ini apa namanya? Termasuk misalnya kita ingin nanti sekolah ini akan menjadi sekolah satu-satunya yang berciri khas ini, atau kita akan bikin banyak, itu akan melandasi ontologi ini. Nah itu soal ontologi. Kemudian nanti saya garis besar dulu, kita masuk misalnya ontologi sendiri nanti turunannya yang banyak. Misalnya kita akan masuk ke hal yang sangat fundamental, soal misalnya nanti yang akan kita kembangkan di sana dengan nilai-nilai tadi ini akan menjadi kader HMI itu, kita akan memahami dunia ini seperti apa gitu. Memang ini agak filosofis begitu ya. Jadi memandang dunia ini tunggal atau dunia ini dualisme, ada laki perempuan, ada siang malam, itu namanya dualisme. Atau dunia ini plural, banyak. Gitu. Ini akan ini juga, walaupun kalau bagi saya ini tidak ada bedanya. Ini kita seperti kita memainkan kamera zoom in sama zoom out. Kalau kita tarik ini kan jadi kayak satu. Benda itu misalnya alam semesta ini kan satu. Kalau kita kameranya dibikin menjauh. Tapi kalau kita agak dekat, oh ternyata ini ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, ada beda-beda. Ada jenis manusia. Satu manusia jenisnya. Ada satu jenis tumbuhan, ada satu jenis hewan. Begitu manusia dideketin lagi, oh ternyata manusia itu ada dua ya, ada laki dan perempuan ternyata. Kalau kita dekat lagi tuh, begitu kita dekatan lagi gitu, Ada tiga. ternyata oh laki-laki ya, manusia itu ternyata macam-macam. Ada seperti Zuhri, ada seperti Erik, ternyata macam-macam gitu. Nah itu nilai-nilai nanti memang kenapa kita nanti harus banyak ngobrol, diskusi. Inilah yang akan nanti kita kembangkan di pesantren. Sehingga tidak ada perbedaan gitu. Misalnya sederhananya begini. Saya kemarin baru saja dapat kuliah agama lah tentang namanya Nur Muhammad.
Nur Muhammad ini adalah jadi Rasulullah pernah mengatakan sebelum Allah menciptakan apapun di dunia ini, pertama sekali Allah menciptakan Nur. Nur Muhammad itulah awal dari seluruh alam semesta. Nah, kita akan meyakini ini dan akan menjadi nilai di asrama, di pesantren atau yang mana kan gitu. Nah, ini yang harus kita sepakati sehingga nanti dari direktur pendidikan, kepala sekolah, guru-guru itu sama ininya. Satu visi, satu cara kita berpikir. Istilahnya satu paradigma berpikir. Satu paradigma berpikir. Kalau tidak nanti kita akan berantem. Kalau tidak dari awal kita selesaikan ini. Kemudian masuk di epistemologi. Epistemologi itu adalah cara anak-anak ini dapat ilmu. Cara anak-anak ini dapat ilmu, cara kita mengelola pesantren ini. Lebih ke teknik ya. Lebih ke teknik. Nah, ada banyak teori pendidikan. Kita yang dari IKIP pernah baca. Nah, misalnya ada teori ini yang di sekolahan sendiri saya searching ya semacam riset lah di Google itu banyak orang kelibet-libet juga nih. Jadi antara teori bahwa kita lahir seperti kertas kosong atau dalam Islam kita lahir membawa fitrah. Ini kelibet-libet nih, saya banyak skripsi bahkan ada tuh tesis orang di internet itu kelibet. Beda ya? Beda. Justru kalau menurut saya teori yang dekat dengan Islam itu teori fitrah, teori namanya teori nativisme. John Locke. Bukan, Schopenhauer. Schopenhauer itu meyakini bahwa anak itu lahir itu sudah membawa potensi. Istilah Islam membawa fitrah. Gitu loh. Bakat di apa istilahnya? Sudah bawa bakat bawaan. Bukan hanya bakat bawaan, termasuk kalau di Islam itu dulu sebelum kita diciptakan oleh Allah itu kita sudah diadakan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menanyakan kepada kita, "Alastu birabbikum?" Di surat Al-A'raf ayat 172 itu. Jiwa kita saat itu mengatakan, "Qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Itu potensi itu, fitrah itu. Nah, apakah ini dalam dunia modern ada? Ada relevansinya. Teori ini justru cocok dengan teorinya Plato. Ada filsafat setelah Socrates itu ada Plato namanya. Jadi Plato itu meyakini belajar itu namanya recollection. Di Plato itu, saya juga baru ketemu teori itu. Karena sekarang ada Google Translate gitu ya. Dulu ada cuma karena bahasa Inggrisnya payah jadi nggak ada masuk ke sana. Dulu kelas bahasa Inggrisnya Pak Saleh bolos mulu kan gitu. Ada aja alasannya sama Gatot. Kita bikin spanduk lah kan gitu ya. Jadi misalnya sekarang gitu. Jadi di Plato itu ada namanya recollection. Jadi aktivitas belajar itu hanya mengingat kembali. Aslinya kita sudah ada gitu. Review ya. Review aja. Review. Itu teori nativisme itu. Nah, jadi kita akan mengembangkan ini. Nah, kemudian ada lagi nanti teori yang kedua, saya masukkan teori Laduni Imam Ghazali. Saya sebut teori Laduni. Itu ada risalah Laduniyah Imam Ghazali yang sebagiannya suka dipahami di pesantren itu. Tapi sebetulnya itu sepotong, tidak tuntas. Jadi teori Laduni ini gini. Aslinya ilmu itu semuanya ada limpahan dari Allah. Aslinya. Jadi nggak ada kita istilahnya kita menuntut ilmu, kita guru mentransfer ilmu itu tuh nggak ada. Di Islam itu nggak ada. Yang ada ilmu itu sudah tersedia tadi, ya. Dilimpahkan dari Allah. Kalau kepada Nabi dan Rasul langsung, tanpa perantara, tanpa guru. Makanya para Nabi dan Rasul itu nggak punya guru, langsung tuh, gitu loh. Dia tanpa guru, bahkan nanti ada teori ininya, bahkan tanpa harus paham apa dulu nggak ada. Ya dikasih begitu aja. Itu para Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua dengan ilham para wali. Nah yang ketiga orang umum itu bisa. Ya, orang umum itu bisa, tapi ada syaratnya kata Imam Ghazali. Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Gitu.
Caranya gimana? Caranya adalah kontemplasi, merenung, berpikir dalam. Itu kata di Risalah Laduniyah Imam Ghazali, berpikir dalam. Berpikir dalam itu begitu saya lacak, itulah yang dilakukan oleh para filsuf sekarang. Ada Socrates, Aristoteles, Plato, kemudian René Descartes, kemudian para filsuf itu semuanya mereka lakukan adalah berpikir dalam. Dan itu Imam Ghazali sudah mengatakan di Risalah Laduniyah sebelum mereka. deep thinking. Deep thinking sebutannya. Nah, coba bahasa Imam Ghazali kan karena bahasa Arab bukan deep thinking. Istilah kita sekarang deep thinking, berpikir dalam, atau istilahnya si Bukan Elon sekarang, Elon Musk itu mengatakan first principle thinking. Imam Ghazali sudah mengatakan begitu. Tapi Imam Ghazali ada syarat kalau kita mau begitu. Tazkiyatun nafas. Nah, apakah teori ini akan kita pakai di pesantren? Tazkiyatun nafas itu adalah jalan kita agar Allah membukakan ilmu pada kita. Jadi teorinya adalah anak itu sudah punya potensi di otaknya. Jadi kalau kita meyakini ini, kita semua penyelenggara, kepala sekolah, guru-guru harus mengasumsikan anak itu datang ke pesantren, dia sudah penuh di otaknya. Cuma masih tertutup gitu loh. Kita guru itu hanya kolek-koleksi aja, mengingat aja, ingat ini sudah ada loh gitu. Membongkar aja. Itu kalau pakai teori Imam Ghazali, pakai teorinya nativisme atau teorinya Plato. Jadi teori ini tidak asing juga sebetulnya di orang barat. Cuma kira-kira ini tidak mainstream. Kalah populer, kalah kuat. Kayak sekarang persaingan antara Amerika sama Rusia. Amerika ini kuat gitu loh, Rusia ya gitu loh, ada sih tapi sedikit gitu loh. Tapi di mana-mana ini kan semuanya kekuasaan NATO gitu loh. Kayak gitu-gitu. Sama. Nah, kenapa ini katalah teori Imam Ghazali ini nggak populer? Ya karena peradaban Islam ini kalah. Jadi terpukul. Jadi teori laduni ini apakah ini tidak masuk akal? Masuk akal. Apakah ini tidak ilmiah? Ilmiah. Ini nggak populer aja. Apakah mungkin kita belajar sedikit dapat ilmu banyak? Mungkin. Karena itu sudah terjadi. Para rasul sudah, para wali sudah, para ilmuwan berpikir dalam juga sudah. Kita mau ikut apa enggak gitu. Kita mau ikut apa enggak. Tapi bukan berarti tidak. Terus kita enggak zikir doang tidak belajar. Enggak belajar seperti biasa. Cuma tadi otak kita, asumsi kita dan anak-anak itu datang itu mereka sudah penuh. Kita hanya membantu sehingga nanti katakanlah guru juga tidak cuma bahwa kamu pintar itu kan gara-gara saja, enggak begitu. Beda nanti aja. Kamu tuh sudah pintar semua, cuma masih tertutup. Pak guru hanya membantu membukakan aja. Ayo. Terus gimana caranya? Minta sama Allah. Ayo kita berdoa dulu. Nah itu tuh yang paling penting tuh, doa di awal. Nah, teori yang kedua namanya teori empiris. Anak itu lahir tuh kosong, nggak punya apa-apa. Tapi teori inilah kalau kita harus curiga, kalau saya harus curiga, kita juga harus curiga. Inilah pangkal dari sekularisme. Teori ini. Karena teori ini, teori empiris itu, anak itu lahir kosong. Anak itu akan diisi apa saja, tergantung kita. Karena kosong. Jadi mau diisi apa, di apa, tergantung kita. Anak mau sukses atau enggak, tergantung kamu. Jadi ilmu itu didapat dari mana? Ya kalau kita melakukan, maka kita akan dapat. Empiris dari pengalaman. Gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan melahirkan teori-teori yang kemudian sekuler sebetulnya. Teori empiris. Nah, jadi tapi apakah ini nanti bisa dikawinkan? Bisa. Bisa gitu. Tetap ininya di sini pakai nativisme teorinya. Tapi ininya nanti kita bisa di tataran teknis pakai ini. Tapi dengan mind frame otak kita bahwa anak ini sudah penuh.
Nah ini akan menjadi landasan kita. Kalau ini teori nanti kita sepakati, itulah nanti yang akan kita latih kepada kepala sekolah, guru-guru, semua di sana harus berpikirnya begitu. Karena anak-anak itu kita semua sudah membawa fitrah dalam Islam, sudah punya potensi baik. Nah, teori yang lain dari Plato itu, jadi kita harus memahami begini, itu terus bawa fitrahnya di mana? Memang itu sifatnya metafisika, tidak kasat mata. Jadi begini teori Plato itu. Dulu kita pernah nonton layar tancap ya, layar tancap. Ini kan filmnya kan, seperti sana. Sekarang saya tanya, yang asli itu gambar di layar atau yang di sini? Yang di sini, yang asli. Apa yang di layar? Di sini kan? Tapi kita lihat ke sana kan? Nah kata Plato itu, yang sekarang kita lihat ini, itu yang di layar. Yang asli ya di balik itu. Seperti kita main kalau dulu waktu kecil pakai lampu gitu ya, gambar ini. Ini kan yang asli yang ini atau yang sana? Yang asli yang tangan apa yang itu? Tapi kita lihat yang sana gitu. Kata muka, mulutnya siapa gitu kan? Nah ini nanti kita harus pahami juga, kita dan para guru-guru. Jadi yang asli itu yang ini loh, yang sekarang kita tampak itu kalau kata Plato, ini hanya bayangan. Yang asli ini yang sejati, yang dia tidak berubah. Yang bayangan ini berubah. Jadi kan ininya begini, tapi di sananya kayak kelinci. Iya. Tapi ya kita yakin yang asli yang ini kan gitu. Bukan kelinci kan? bukan kelinci bukan. Tapi kita yang, nah itu nanti kalau kita memahami dengan baik guru-guru kepala sekolah itu. Jadi yang kita harus paham apapun yang dilihat dari anak manusia itu tidak asli. Yang asli itu yang dibalik itu yang kita juga nggak tahu seperti apa. Namanya fata morgana ya. Jelas. Nah, terus bagaimana kita bisa menangkap yang asli itu? Nah nanti di ujung ada tekniknya. Ada teknik. Nah sekarang itu pendidikan kita lebih tadi yang fata morgana itu, tidak yang mencoba menangkap yang aslinya, sehingga kita sering kecelek gitu. Kayak tadi misalnya soal tahfiz Quran, kita kan yang itunya aja kan. Yang dikejar pokoknya anak setoran gitu. Begitu selesai udah dari pesantren itu hilang itu semuanya. Nyentuh Quran aja kagak. Iya kan? Karena kita sibuk dengan bayangan, tidak kita sibuk yang esensial itu. Esensinya. Dua-duanya ada ayatnya, adunya maka urgurun. Nah, kita sibuk yang itu. Iya. Terus yang tadi sebelumnya itu kan bahasanya manusia itu kan dalam kondisi kosong. Nah itu kullu mauludin yuladu ala fitrah. Fa'abawahu. Nah fitrah itu di teori modernnya namanya nativisme. Ada fitrah tapi fa'abawahu kan aneh. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu. Nah tadi kadang tugasnya bapak itu recollection itu. Kalau tidak dia recollection, artinya ya dia tertutup tuh. Ilahiyahnya sudah ada. Sudah ada, potensi sudah ada gitu loh. Tapi kalau bapak ibunya lingkungan pendidikan tidak recollection, maka dia tetap tertutup. Iya. Bahkan diwarnai oleh pengaruh lingkungannya itu. Gitu. Jadi ini aja dasar berpikirnya. Jadi pendidikan yang nanti kita buat itu kita harus berpikir bahwa kita hanya recollection aja. Mengingat kembali bahwa kita tuh fitrah loh, kita itu bertauhid sudah. Bahkan kita sudah diberi ilmu. Di surat Al-Baqarah itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu dialog itu terjadi di mana? Setelah Adam lahir apa sebelum Adam diciptakan? Setelah ya. Setelah di surga apa kan belum ketemu ini. Belum ada Hawa. Belum ada Hawa. Berarti kan lahir udah ada. Masih di surga. Masih di surga. artinya bukan alam dunia kan? Bukan di surga, artinya masih cikal bakal. Jadi Adam itu sudah diberikan ilmu.
Nah, di teori Platonya ya sudah berilmu, ya udah berarti sudah punya potensi tauhidnya, sudah punya ilmunya. Ya, pendidikan yang terjadi yang dilakukan itu hanya recollection aja kalau kata Plato begitu. Nah, kalau kita mau pakai ini, inilah yang nanti akan ini gitu. Akan jadi cara berpikir kita, paradigma guru, kepala sekolah, semua kita dari kita bisa. Nanti guru yang masuk mau guru apapun dia training dengan teori. Jadi konsep dasar itu ya. Ya, kalau enggak nanti kita akan ini. Belakang. Sehingga termasuk kita menciptakan pengalaman. Nah, ada teori di pendidikan itu namanya teori stimulus respon behaviorisme. Behavior itu teori tingkah laku itu tetap nanti kita harus dengan frame bahwa anak itu sudah ada di sininya. Kita merangsang aja nih gitu loh, hanya merangsang agar tidak tertutup lagi gitu. Itu nanti dasarnya harus ke situ nih. Jadi bukan dasar bahwa kamu itu kosong semuanya. Kamu akan diisi apa saja ya tergantung kita, tergantung kamu. Inilah sekali lagi, inilah pangkalnya sekuler itu. Nanti turunan dari filsafat dari ini itu lahir teori-teori filsafat yang sekuler. Jadi ilmu sekuler itu dari situ, awalnya dari situ. Tapi hanya banyak dipakai ya. Karena tadi ini, kenapa ini banyak dipakai? Ini pertanyaannya menarik ya. Ini adalah pondasi dari peradaban Barat sekarang. Amerika yang jadi ininya, sehingga inilah yang kemudian dijajakan, dijual kemana-mana. Sekarang kita suka atau tidak suka harus mempelajari teori ini. Jadilah makanya saya sebut inilah peradaban modern, peradaban sekuler. Kenapa begitu? Ya saya boleh bilang, ya salah kita yang kita lemah sekarang masalahnya. Jadi akhirnya teori, saya kira gini juga, dulu ketika Islam jaya di zaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, saya kira juga sama. Barat saat itu kan sedang gelap ilmu pengetahuan. Mereka tidak boleh berpendapat apapun akan dihukum oleh gereja. Seperti yang terjadi sama Copernicus sama Galileo. Dia kan mengatakan yang menjadi pusat dari dunia ini adalah matahari, sedang gereja punya pendapat bumi. Copernicus dihukum mati. Nah, siapa yang membawa ide tadi berpikir bebas, berpikir benar ini? Ibnu Rus. Itulah yang kemudian ilmunya diadopsi oleh orang-orang yang kemudian sekarang jadi filsuf, jadi ilmuwan di barat itu gitu loh. Nah, dulu mereka kena imbas ilmu Islam gitu loh. Yeah. Suka atau tidak suka, ya inilah ilmu pengetahuan peradaban modern yang modern itu ya dari Islam ini, mereka lahap itu. Gitu dikembangkan oleh mereka. Nah, sekarang mereka berkembang, kitanya habis, literatur Islam habis semuanya ketika mau menyerang Baghdad. Udah kita nggak punya referensi lagi. Yang ada adalah ilmu pengetahuan dari barat yang sekuler, ya udah kita lahap aja yang gitu loh. Seolah-olah benar jadi ya. Seolah-olah benar, ya tapi ya udah adanya ini kan gitu, mau apa lagi? Gitu loh. Tapi kita juga tidak harus artinya nolak mentah-mentah. Oh terus semua yang dari barat itu sekuler semua, enggak juga. Ada yang religius, ya. Banyak ya. Jadi cuma kan kita bacanya kan sepotong nih, teori-teori itu kan teori ujungnya aja. Tapi kedalamannya ini kita nggak pernah belajar. Misalnya ada tokoh namanya René Descartes. Ini tokoh ini yang menjadi kemudian pijakan dari teori berpikir ilmiah modern sekarang kita pakai. Ya. Dia teorinya itu teori skeptis. Semuanya diragukan semuanya. Dia pertanyakan semuanya. Sampai ketemu, ini yang dia teorinya itu dia mengatakan begini. Saya meragukan, maka saya berpikir. Saya berpikir, maka saya ada. Seperti Nabi Ibrahim dong. Iya. Selalu ragu. Saya tadinya tuh ini, begitu saya telusuri, ternyata ini orang religius banget. René Descartes itu benar. Ya mungkin dengan ilahiyahnya Kristen ya, tapi religius benar.
Jadi ya cuma kan kita tahunya, wah kalau berarti kalau saya tidak berpikir saya tidak ada dong. Seolah-olah sekuler, padahal enggak gitu. Dia mempertanyakan semua yang dia bisa pertanyakan. Sampai dijadikan. Dan dia mengakui saya tidak bisa mempertanyakan yang supranatural, kekuatan yang di luar kekuatan manusia. Dia mengakui. Nah itu tadi teori Laduni ya. Kemudian nanti ada teori konstruktivisme, kemudian saya masuk ke hermeneutik. Hermeneutik ini saya dulu juga alergi. Inilah yang dipakai oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang barat untuk belajar Islam. Tapi begitu saya belajar di dalam, jadi hermeneutik ini adalah ilmu kita untuk memahami manusia. Karena begini ternyata, teori-teori yang sekarang kita pakai, teori psikologi, teori belajar, teori itu semuanya itu adalah teori-teori yang berasal dari teori benda. Misalnya gini, dulu kan ilmu pengetahuan itu kan artinya gini, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam, ilmu kimia, bukan tentang manusia, bukan. Ilmu pengetahuan itu, sains itu. Misalnya teori tentang teori Newton, itu kan benda kan, jatuh ke bumi kan. Kemudian teori apa? Archimedes, teori apa lagi? Itu semuanya benda semua. Nah, teori-teori itu yang tadinya buat benda, sekarang digeser buat manusia gitu loh. Itu teori-teori yang sekarang dipakai itu begitu. Karena nggak pas ya. Yang nggak pas. Orang buat tadinya benda kemudian buat manusia. Termasuk misalnya teori psikologi, behaviorisme itu dulu percobaannya dengan anjing. Percobaan awalnya itu. Jadi anjing itu dikasih bel, dikasih makanan. Kasih bel, keluar air liurnya, kasih makanan. Kasih bel, keluar air liurnya, nggak dikasih makanan. Jadi begitu. Kemudian teori behaviorisme yang tadi yang dengan anjing itu sekarang dipakai buat manusia. Apakah begitu? Ya anjing kan bisa protes. Manusia dibagi itu bisa protes. Jadi hermeneutik itu adalah, jadi orang-orang para ilmuwan itu gelisah. Ini kita selama ini memahami manusia dengan teori ilmu-ilmu alam, kemudian dipakai buat manusia. Yuk kita coba cari kan gitu. Dirumuskanlah tuh bahwa manusia itu, nih orang dikasih hadiah. Kalau anjing bisa berterima kasih, kalau orang itu bisa berterima kasih, bisa jadi oh ini orang hina saya, oh ini itu bisa macam-macam ini. Persepsinya ya. Jadi ini itu macam-macam, itu orang. Jadi misalnya orang dikasih aturan ini kok masih melanggar juga, ini orang, berarti dia masih manusia, bukan mesin. Kalau dia begitu kayak orang di Jepang itu sudah jadi mesin masalahnya. Oh gitu ya. Betul. Jadi orang yang masuk orang itu ya orang Indonesia. Dikasih aturan apapun dia masih bisa ngakalin, itu berarti masih manusia. Karena ngeyel. Itulah aslinya manusia itu. Itu Jangan asal suruh manusia pertama ini. Yang baca Qurannya baca. Ya. Orang gitu. Nah itu hermeneutik itu. Sehingga tidak ada dalam teori tentang manusia itu nggak ada yang final. Nggak ada kesimpulan final. Isbi ya. Nah, sehingga risetnya itu harus terus menerus di memahami manusia. Nah, nanti kita di pendidikan itu yang kita tangani itu kan orang. Walaupun masih anak-anak, tapi kan dia orang juga manusia. Pada saatnya kalau. Jadi kalau nanti kalau kita membuat peraturan A, kita jangan pernah berpikir bahwa anak akan B. Enggak, manusia dia. Jadi jangan heran misalnya anak-anak sudah dikasih batas tembok masih dibolongin kan gitu. Ya nanti memang manusia bisa loncat. Dan kita sebagai manusia juga harus menyediakan ruang itu. Mesti anak nanti ada akalnya, mesti banyak akal. Manusia juga manusia, bukan mesin. Dan malah harus disuruh berakal. Harus berakal malah. Iya. Nah, ini cara pandang ini, cara paradigma ini secara garis besar, yaitu ininya. Terus gimana ininya caranya? Manusia dialog dengan ngomong kita. Jadi memang nanti kita harus mengembangkan dialog, ngobrol.
Kalau nggak ada ngobrol ya salah paham, Mang. Kayak Erik sama Yapi. Harus ngobrol. Karena nggak banyak ngobrol, akhirnya salah paham. Itu normal. Harus ngobrol. Memang manusia itu harus ngobrol. Maunya apa kan kita nggak tahu. Taunya itu kalau kita ngobrol. Nah, di pendidikan juga harus begitu. Kalau benda nih, dia apa-apain juga dia nggak akan protes, orang dia diem benda. Tapi orang, mesti dia akan protes. Protesnya macam-macam, ada yang berani ngomong, ada yang diam-diam, ada yang apatis, itu macam-macam orang. Tapi itulah bentuk idenya, orang itu begitu. Kalau masih ada protes, ada ini, ada ini, berarti masih manusia. Makanya kan ada tuh al-insanu ma'al khoto' wan nisyan. Ya. Khotonya itu ya wajar lah, kadang-kadang nggak sama dengan pendapat kita, salah dia gitu. Tapi ya cuma manusia. Jadi kalau misalnya nanti pesantren ada anak begini, ada ini, ya berarti manusia, masih normal. Saya ngalamin jadi guru di pesantren. Manusia, manusia itu al-insan. Al-insan. Al-insan itu asal kata dari nasia. Apa? Nasia yansa insanan. Nah. Itu pelupa, Yes. pelupa. Iya. Jadi nasia, ya, insanan, nasia yansa insanan, insan. Nah, sekarang ke Orang yang suka lupa. Tadi, Ya. nah itu nanti kita harus clear metode apa yang akan namanya epistemologi. Anak-anak itu akan dapat ilmunya dengan cara apa? Gitu. Kita mengelolanya nanti dengan cara apa? Ini nanti kita harus sepakati, harus clear sehingga seperti yang kalau saya amati misalnya di NU itu clear. Kalau ditanya akidah NU itu apa? Al-Asyariyah. Fikihnya pakai apa? Fikihnya 4 mazhab, fokusnya Imam Syafi'i kalau di sini kan gitu. Terus suluknya pakai apa? Imam Ghazali sama Imam Junaidi. Selesai. Nah, kita pengennya nanti begitu. Gitu loh. Jadi teori belajarnya pakai apa? Pakai ini. Seperti juga ada sekolah-sekolah internasional di sini, sekolah Montessori. Clear dia. Pakai teori belajarnya Montessori. Jangan salah ya, pikiran-pikirannya Ki Hajar Dewantoro itu yang humanis ya, itu diilhami dari teori belajarnya Maria Montessori sama Rabindranath Tagore dari India. Maria Montessori terilhami dari tokoh pendidikan Pestalozzi dari Italia. Jadi makanya kemudian kalau kita mengatakan begini, ini kok pendidikan kita kok kayak sekuler? Ya memang ilhamnya dari sana. Inspirasi dari sana gitu, walaupun kemudian dikawinkan dengan nilai-nilai Indonesia gitu lah. Lahirlah rasa, karsa, dan apalagi satunya itu. Sehingga sebetulnya kan agak beda dengan nanti semangat belajarnya yang dibuat oleh sekolah NU sama sekolah Muhammadiyah. Karena basis tadi ontologi, epistemologinya beda. Gitu loh. Nah, kalau kita misalnya harus punya ontologi, apa nih ontologi kita nih? Ya nanti dulu, sampai selesai dulu. Nanti kita setelah ini. Pikirannya masih 45 pikiran kan? Atau lebih ya? 45 pendiri itu masih pikiran. Itu untuk menunjukkan harus banyak bahan, bahan dari agama. Kan kita membawa nama Islam, pasti agama dari agama, dari apa, dari budaya sosial itu harus nyampur ke situ. Nah, iya. Lanjut ke, termasuk nanti kalau saya memang yang saya tawarkan itu bahwa realitasnya kita ini hidup di Indonesia. Ini yang harus Nah, makanya saya kemudian telusuri itu, termasuk filsafat pendidikannya di nasional kita. Oh, ternyata filsafat pendidikan kita itu berujung pada tiga teori pendidikan. Pertama namanya perennialisme, ini menjunjung nilai-nilai universal keagamaan biasanya. Kemudian progresivisme,
inilah apa namanya filsafat yang sekarang dikembangkan di Amerika, pragmatis. Gitu. Yang ketiga teori filsafat humanisme. Ini semangatnya bahwa kita juga punya potensi. Jadi pendidikan itu adalah memfasilitasi anak untuk potensinya keluar semua. Tiga-tiganya itu. Nah, tiga-tiganya itu filsafat pendidikan Indonesia itu sebenarnya sudah bagus ya. Nah, tinggal memang ini bobotnya lebih kemana beratnya gitu loh. Lebih ke beratnya ke nilai-nilai agama. Kalau di NU lebih ke Muhammadiyah agak ini nih, agak tengah-tengah nih. Kalau di NU lebih ke perennial. Nah, pendidikan nasional kita tadi progresifisme itu, makanya tidak heran kalau misalnya gini. Sekarang itu misalnya fakultas farmasi, pertanian, perbengkelan, yaitu pragmatis. Jadi jurusan-jurusan keahlian-keahlian, kompetensi yang kita butuhkan sekarang, begitu. Itulah progresivisme, pragmatis. Itu yang pendidikan ala Amerika begitu. Kalau sekarang kita merasakan kok pendidikan kita kok anak-anak kok tidak berakhlak, kering dari nilai agama, berarti ini bobot pendidikan nasional kita lebih ke progresivismenya. Kita kehilangan ruh dari agamanya, kehilangan ruh dari itu ininya. Pangkalnya memang itu. Ya tinggal menterinya aja mau dari kemana kan gitu. Nah, kita nih mau kemana? Gitu. Mau ditarik lebih ke perennial, nilai-nilai agama, tapi nilai-nilainya ada. Makanya ada kan misalnya kemarin anak saya ketika pesantren itu lebih ke tahfiz Quran, pelajaran sekolahnya hanya ikut paket aja. Iya. Ya, itu artinya nilai-nilai pragmatisnya hampir dinolkan. Tapi yang pentingnya nilai perennial, tahfiz Quran yang penting. Di Al-Basam juga gitu. Itu begitu intinya. Jadi ada ujungnya. Dia ujungnya di mana gitu loh. Jadi ujungnya di tiga ini. Target. Ujungnya itu di filsafat perennial, filsafat progresivisme, sama filsafat humanisme. Nah, kalau di kita ada sekolah, ada tahfiz. Nah, Kan kita udah mau bangun SMP-nya. Ya. Artinya akan ada sekolahnya nih. Iya. Kalau sekolahnya itu kan itu tadi sifatnya bayangan di tembok. Iya, banyak. Ini yang ini ya bukan. Sekarang kita yang ini nih. Kita yang apa namanya? Pita filmnya yang akan disorot nih, bukan yang di temboknya, bukan. Bayangan udah pasti, biarin bayangan. Nggak usah dipikirin. Bayangan nanti jadi sendiri. Skenario. Ya, tinggal Ini kita kan lagi kiri aja. sekarang kita yang ini. Nah itu nanti kita akan kemana lebih ininya kan itu. Walaupun nanti terlihat di sini. Nah, aksiologi itu buahnya. Jadi kalau dalam Islam itu akhlaknya itu, akhlak itu aksiologi, buahnya yang tampak. Gitu. Jadi kalau akidah itu kan nggak kelihatan, ibadah juga orang lebih bagus ngumpet-ngumpet kan. Iya. Tapi kalau akhlak itu tampak. Performance. Gimana? Oh dia suka menolong, oh dia begini, itu akhlak. Iya, kalau dalam bahasa asing performance. Ya. Nah itu aksiologi itu di situ. Nanti yang kita pasang di visi misi itu adalah nilai-nilai aksiologi yang kita nanti sepakat. Berarti hasil akhirnya. Hasil akhir. Endingnya di situ. Nah, masing-masing ini di ontologi, epistemologi, metodologi atau aksiologi, ini ada teorinya. Semuanya ada tokoh filsafatnya semua. Jadi misalnya Imam Ghazali dia bicara ontologi, dia seorang filsuf kan, ulama dan filsuf. Dia epistemologi juga, makanya dia menghajar filsafat ya Imam Ghazali. Tapi juga Imam Ghazali bicara tentang aksiologi, bicara tentang etika, tentang moral, bicara juga estetika. Jadi aksiologi itu dua hal, etika dan estetika, keindahan dan moral. Moral itu di asrama itu ada aturan dari bendahara yang tidak bayar harus
tidak boleh makan. Itu etika, aturan. Gitu loh. Itu aturan. Jadi aturan harus ditegakkan. Itu etikanya. Jadi pokoknya yang nggak bayar uang asrama nggak boleh makan. Itu etika. Jangan ke saya. Nah, bertanya. estetikanya, apa iya harus begitu? Gitu loh. Nilai keindahannya. Kalau kita gabungan ini, oh nggak begitu dong. Ya udah kita ngumpul nih semua anak asrama. Ini gimana caranya? Jangan sampai ada yang tidak makan. Tampillah Erik ke depan, membuat rumusan. Pokoknya gimana caranya kita hitung duit kita ada berapa. Intinya kita harus makan semuanya kan gitu. Kalau makan semua, kalau nggak makan semuanya. Solidaritas. Nah, solidaritas itu estetika, keindahan. Nah, etika apa yang akan kita kembangkan di pesantren kita? Estetika apa yang akan kita kembangkan? Berarti etika aturannya Aturan. yang baku. Estetika adalah solusi untuk mengantisipasi. Estetika itu ya sifatnya Seni sih, kalau seni. Jadi seni itu tidak harus selalu yang musik, enggak. Ya walaupun boleh juga nanti sifat kita mengembangkan kesenian untuk menghaluskan jiwa anak-anak. Nah ini nanti kita juga harus clear nih. Kita dengan musik haram apa halal kan gitu. Aduh, itu haram. Itu masalahnya. Itu makanya nanti kita akan kalau Makanya itu kembali lagi ke nanti teknologinya. apakah dengan musik tidak kalau tidak dengan musik kita tidak bisa mengembangkan keindahan? Oh bisa. Yang lain kesenian keindahan yang tidak harus musik bisa aja begitu. Nasib. Gitu. Tadi intinya kan nanti nilai estetika apa yang akan kita kembangkan. Nah kalau misalnya akan kita kembangkan, kita pakai teori siapa? Kita pakainya, saya bilang misalnya Al-Ghazali punya teori tentang estetika, ya udah kita pakai aja. Ghazali punya teori tentang etika, kita pakai aja. Misalnya begitu. Tadi Ghazali punya teori tentang belajar, di teori ini juga ada juga. Saya kemarin misalnya soal budaya, ada teorinya Kunto Wijoyo soal bagaimana Islam itu membumi di Indonesia. Nah, kita akan begitu enggak gitu loh. Jadi pendidikan kita ini berkaitan dengan Pancasila ramah apa enggak gitu loh. Ini juga pertanyaan serius loh. Iya. Ini kita akan ramah dengan Pancasila, dengan NKRI harga mati atau enggak kan gitu. Atau kita akan jihad gitu loh. NPO. Kita ramah tamah ya. Ini harus clear. Ya, ini harus clear. Sehingga ketika orang tanya, kita enggak ayo gitu loh. Kita enggak gagap. Ini ya kita ini. Clear. Bahwa kita adalah memilih Islam sebagai agama kita, tapi juga kita sadar kita lahir di Indonesia. Inilah takdir saya. Sekarang gimana caranya nih antara Islam, kalau istilah saya itu ada 3 hal yang harus kita kawin: Islam, Indonesia, budaya. modern. Ya, tiga-tiganya ada budaya itu. Harus kawin itu. Jadi kita menerima semua kemodernan, kita menerima bahwa kita hidup di Indonesia dan kita telah memilih Islam sebagai agama. Gimana kawin di situ? Sehingga nggak ada itu istilahnya, oh kita nih nggak ada upacara bendera, nggak ada, sudah selesai pembicaraan kita. Gitu loh. Upacara. Nggak ada. Nah, di Husnul Khotimah kita pernah ketar-ketir Cipanas itu karena nggak pernah upacara bendera. Ketika terjadi ada ketegangan, wah, untungnya waktu itu santri lagi libur. Nah ini, Bakal nggak libur. Oh langsung dituduh sarang teroris waktu itu. Benar waktu ada lagi naik-naiknya isu teroris. Nah ini maksud saya, ini harus selesai kita. Oke, ya. Harus selesai. Sudah selesai. Nah, kalau enggak Ada ide nggak? Sekarang idenya gimana nih? Sebelum kita kasih masukan-masukan, ada punya ide sebaiknya kita seperti apa? Kan itu yang menjadi koordinator bidang ini. Nah, oke. Jadi kalau tadi review ini
Itu udah maghrib ya? Udah. Belum. Belum dikit lagi nanti Dikit lagi. sampai di Oke. Jadi kalau secara ontologi tadi saya mempertanyakan, kenapa sih kita bikin pesantren? Ini pesantren ini kita mau apa? Semangatnya apa? Gitu. Kalau saya sih karena kita berangkat dari asrama HMI kita, ya udah ini bagian dari visi HMI kita gitu loh di anak-anak, sehingga nanti anak-anak itu kalau sehingga ujungnya nanti kalau bisa sampai SMA, wah anak-anak kita ini nanti jago berdebat. Kalau ini akan begini, kalau lempar-lempar kursi di ruang sidang ya biasa itu. Itu kan sudah jadi nilai kita gitu loh. Misalnya begitu. Kalau nanti anak kita Kalau ini sampai nanti ada sampai SMA misalnya. Tapi kan kalau sudah clear begini kan enak nantinya. Itu kalau kita mau jadikan di ontologi bahwa pesantren ini akan menjadi ujung dari semangat asrama HMI kita misalnya. itu bagus. That's right. Itu yang kita satu paham kan. Iya, artinya Kalau kan kita lihat dari partai kan beda-beda. beda-beda. Yang satu paham HMI doang. HMI kita selalu kita sepakat kan gitu. Itu dia. Benar-benar itu sama. Oke. Dari paham saya NU Muhammadiyah. Beda-beda. Beda gitu. Ah, iya. Saya kadang-kadang NU, saya kadang-kadang Muhammadiyah saya. Iya. Ini saya salah. Kalau mau doa anak saya salah nih. Kalau kayak gitu kalau udah paman baru ya. Nah, iya. Kalau saya mah alhamdulillah bisa makan ikan. Nah, gitu kan. Gitu. Ya udah Nah, itu bagus itu. Jadi nah itu, nah kalau teorinya kalau saya kira tadi teori yang tadi Laduni, jadi saya konstruktivisme ini kalau menurut saya lebih manusiawi. Gitu. ya, kalau saya mah setuju dengan Imam Ghazali itu. Ya, mau Laduni dia makanya mau secure aja dia. Nah iya. Tapi menurut saya kalau ini ya, tadi kalau kita keyakinan agama kita itu, kalau menurut saya harusnya kita menuju pada teori Laduni, Imam Ghazali. Ini ada Harus meyakini. kakek Misalnya gini sebetulnya, misalnya gini sederhana. Pernah nggak kita pernah dihadapkan pada suatu masalah nih? Ini apa gitu ya? Tiba-tiba masuk aja, kayaknya begini deh. Iya. Selesai nggak persoalan? Iya, sih. Menurut saya itulah Laduninya. Dilarang ya. Dilalah, sekarang itu tiba-tiba kita kepikir itu dari mana? Tiba-tiba begitu aja. Dilarang itu dan dilarang itu. Menurut saya sih itulah Laduninya gitu. Cuma masalahnya kita nggak ngasah terus-terusan. Kalau para filsuf, para ilmuwan itu diasah terus gitu loh. Jadilah rumus, jadi teori gitu loh. Itu aja masalahnya. Kita mah enggak. Gini aja gitu. Nah teman saya itu lulusan ITB di Tegal itu namanya Toha. Dia bikin buku Titik Bak bukunya itu. Titik Bak. Titik Pak. Bukunya. Itu dia selesaikan ketika dia lulus kuliah S1 di ITB-nya itu. Yang bilang dicari Sunan Sunan Kalijaga, Titik Bak. Nah, Oh itu. kan Sunan Kalijaga itu ketika mau semedi di pinggir kali itu, tokat itu, tok, itu Titik Bak. Oh gitu. Nah kata saya Toha itu, dia merumuskan ada 5 detik pertama. Jadi sebetulnya kita sering ada lintasan 5 detik pertama. Set. Di mana kita lagi nyetir, lagi di mana, lagi